Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang menentukan besar anuitas. Ya. Nah, di video sebelumnya kita telah menentukan rumus bagaimana cara menentukan besar anuitas. Ya, kita dapatkan rumusnya menentukan besar anuitas adalah nilai bunga dikali besarnya hutang dikali 1 tambah besar bunga dipangkatkan dengan banyak periode dibagi dengan 1 tambah besarnya bunga dipangkatkan dengan banyaknya periode dikurang 1. Nah, sekarang coba kita praktekkan, ada satu soal. Ya, kita praktekkan bagaimana cara kita menentukan besarnya anuitas dengan berhutang sebesar rupiah tertentu. Ya, kita langsung saja ya bahas satu soal berikut. Oke, contoh ya. Kita punya contoh sebentar. Oke. Hutang sebesar Rp9.500.000 yang dibayar secara anuitas selama 6 bulan. Ya. Dengan bunga 1% per bulan, tentukanlah besar anuitasnya. Oke, langsung kita jawab. Informasi yang diberikan yang pertama adalah besarnya hutang. M besar sama dengan 9.500.000. Banyaknya periode 6. Ya. Kemudian besar bunganya 1% sama dengan 0,01. Kita jadikan desimal. Kemudian yang ditanya adalah besarnya anuitas. Jadi A yang ditanya. Oke, kita langsung gunakan rumus yang sebelumnya sudah kita cari. Ya, bahwa besar anuitas sama dengan B dikali M. Dikali 1 tambah B pangkat N dibagi dengan 1 tambah B pangkat N minus 1. Sehingga tinggal kita substitusikan nilai B, M, dan N-nya. Kita peroleh B-nya 0,01, M-nya 9.500 dikali 1 tambah 0,01 pangkat 6. Dibagi dengan 1 tambah 0,01 pangkat 6 minus 1, maka akan kita peroleh palingan ini bilangan dasarnya ya. 1 tambah 0,01 adalah 1,01 ya, dipangkatkan 6 dibagi 1,01 pangkat 6. Nah, kalau kita kalikan dan kita bagikan langsung dengan memanfaatkan kalkulator saintifik, akan kita peroleh besarnya anuitas adalah 1.639.209,484. Nah, itulah besarnya anuitas. Kemudian sekarang kita akan tentukan, setelah kita dapatkan besarnya anuitas adalah 1.600.000 sekian, ya, dengan angsuran selama 6 bulan. Nah, selanjutnya akan kita cari rencana, ya, tabel rencana pelunasan untuk melunasi hutang sebesar 9.500.000 dengan anuitas sebesar 1.600.000 ini. Oke, kita masuk ke contoh berikut dengan nilai yang sama. Sebuah sepeda motor dibeli seharga 9.500.000 yang dibayar secara anuitas sebesar, ya, anuitas yang tadi kita dapat, selama 6 bulan dengan bunga 1%. Ya, bunganya juga sama. Nah, sekarang pertanyaannya, buatlah tabel rencana pelunasan. Ya, lagi buatlah tabel rencana pelunasan. Oke, langsung ya kita bahas. Ini periodenya 6 ya, 6 bulan sama seperti tadi. Oke, kita buat tabel rencana, angsurannya adalah sebagai berikut. Oke, seperti ini. Kita buat 6 ya, 6 kali bayar istilahnya, atau periodenya 6. Kemudian hutang awalnya di kolom kedua, kemudian kolom ketiga dan keempat ini adalah besarnya bunga dan angsuran. Dengan anuitasnya konstan sama 1.639.209 rupiah 48. Nah, bunganya 1%, angsurannya adalah AN. Rumusnya adalah anuitas dikurang bunga. Ya. Kemudian di kolom terakhir ada sisa hutang. Rumusnya adalah modal awal atau hutang di awal ya dikurang dengan angsuran. Nah, jadi M ini adalah sisa hutang juga di periode sebelumnya. Jadi sisa hutang kedua sama dengan sisa hutang pertama dikurang dengan angsuran. Oke, untuk lebih jelasnya coba ya kita lihat. Ini hutang awal kita punya tadi 9.500.000.
maka 1%-nya sebagai bunga dari 9.500.000 adalah 95.000. Angsurannya berapa? Ya anuitas dikurangi bunga. Jadi 1.600.000 ini dikurangin oleh bunga 95.000. Maka akan kita peroleh 1.500.000 seperti ini. Nah, kemudian sisa hutangnya berapa? Sisa hutangnya adalah 9.500.000 dikurang angsuran. Maka sisa hutangnya sebesar 7.900.000. Nah, sisa hutang ini masuk ke kolom pertama ini, ya, ke tahap kedua. Nilainya sama, ya, 7.900.000. Kemudian kita cari bunganya. Langkahnya sama kayak tadi, 1% dari ini adalah 79.557,91, ya, pembulatan. Kemudian angsurannya jadi berapa? Angsuran pada bulan kedua, maka anuitas dikurang ini, ya, dikurang bunga. Maka kita peroleh angsurannya sebesar 1.500.000, masih sama. Maka sisa hutangnya, ya, hutang awal ini dikurangi oleh angsuran. Maka kita peroleh hasilnya adalah 6.300.000. Itu sisa hutangnya. Kemudian sisa hutang ini masuk ke kolom pertama lagi. 6.300.000. 1%-nya adalah 63.961 rupiah. Kemudian angsurannya kita peroleh adalah anuitas dikurang bunga. Kita peroleh 1.500.000. Maka sisa hutangnya, ya, besar hutang dikurang oleh angsuran. Maka kita peroleh, dapatlah sisa hutangnya 4.800.000. Kita masukkan ke kolom pertama di baris keempat. Kita lanjutkan cari besar bunganya. 1%-nya dari ini adalah 48.208 rupiah. Ya, ada komanya 91, ya, hasil pembulatan. Maka nanti angsuran bulan keempat anuitas dikurangi bunga sama dengan 1.500.000. Sehingga sisa hutangnya sama dengan sisa hutang sebelumnya dikurangi oleh angsuran. Ya, maka kita peroleh sisa hutangnya 3.200.000. Kita lanjut ke bulan kelima atau periode kelima, ya. Sisa hutangnya tadi 3.200.000. Bunga 1%-nya jadi 32.298,90 rupiah. Maka angsurannya anuitas dikurangi bunga sama dengan 1.600.000. Sehingga sisa hutang sebelumnya dikurangi sisa hutang sebelumnya dikurangi oleh angsuran. Maka kita peroleh hasilnya sisa hutangnya menjadi 1.600.000. Kemudian sisa hutang ini kita letakkan di hutang awal, maka kita kalikan 1%-nya dari sisa hutang ini adalah 16.229,80 rupiah hasil pembulatan, sehingga angsuran terakhir, ya, anuitas dikurangi bunga, maka kita peroleh sama dengan 1.600.000. Nah, kalau kita perhatikan sisa hutangnya sekarang menjadi sisa hutang sebelumnya dikurangi angsuran, maka akan sama dengan 0. Ya, ini harusnya 0 atau setidaknya mendekati 0, ya, 0, sedikit, ya. Walaupun beda, biasanya bedanya hanya di koma saja. Ya, itu karena akibat pembulatan. Oke, ya, itulah pembahasan tentang cara menentukan anuitas dan membuat tabel rencana angsuran pelunasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.